again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sepeditia NIM 3402190193, kelas manajemen karyawan A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang SOP, merupakan salah satu mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai ke pembahasannya. Pengertian SOP. SOP atau singkatan dari Standar Informasi Prosedur. Standar Operational Procedure merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, metode penulisan, prosedur, kapan dibuat, ada direvisi, dan dilengkapi dengan bagian saat di bagian akhirnya. Pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shailendra, Standar Operational Procedure adalah perpaduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau sebuah perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, menurut Mukijat, Standar Operational Procedure adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, bagaimana melakukan, dan siapa yang melakukannya. Yang ketiga, menurut Cipto Atmoko, SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah dengan berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi, dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan. Yang keempat, menurut Insani, Standar Operational Procedure adalah sebuah dokumen yang berisi serangkaian instruksi atau perintah yang tertulis yang dibakukan tentang berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran dan berisi cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, pelaksanaan, dan aktor yang berperan dalam pekerjaan tersebut. Ini saya ambil dari sebuah buku. Fungsi SOP. Fungsi SOP yang pertama adalah konsisten. Hal itu dikarenakan bahwa dengan kamu melakukan SOP secara konsisten ketika mengerjakan segala tugas maupun aktivitas tersebut, maka konsistensi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas yang diberikan. Fungsi yang kedua yaitu reduksi kesalahan. SOP yang telah tertulis tersebut mencakup serangkaian perintah atau instruksi untuk melaksanakan tugas. Selama tim dan individu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang tertulis, maka terdapat peluang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Komunikasi yang ketiga. Alasan suatu perusahaan membutuhkan SOP bagi tim maupun individu yaitu untuk kebutuhan komunikasi. Dengan evaluasi yang dilaksanakan pada prosedur operasi diperbaharui proses dan setiap pembaharuan yang membutuhkan pelatihan baru. Memperbaharui SOP dengan memberikan sebuah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawan. Manfaat SOP. Yang pertama, keterbukaan informasi.
Satu SOP yang baik adalah dengan memberikan individu segala informasi kesehatan, keselamatan lingkungan, dan operasional yang dibutuhkannya guna melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Dengan menampakkan nilai pada produksi sedangkan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan diabaikan, maka akan dapat beresiko pada jangka panjangnya. Oleh karena itu, baiknya seorang manajer melakukan orientasi dan melatih para karyawan dalam segala aspek ketika melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga ketimbang harus menghadapi sebuah kecelakaan, litigasi, ataupun denda nantinya. Kedua, tetap konsisten. Tetap konsisten secara operasional juga memastikan bahwa operasi produksi dilaksanakannya tersebut harus secara konsisten. Hal ini dikarenakan guna menjaga pengelolaan kualitas proses dan produk. Penyesuaian jadwal. Suatu proses yang berlanjut tanpa adanya gangguan dan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta dengan mengikuti SOP tersebut dapat membantu menghindari pemadaman proses yang dikarenakan oleh kerusakan fasilitas atau kegagalan peralatan lainnya. Yang keempat, mereduksi kegagalan, memastikan bahwa tidak adanya suatu kegagalan yang terjadi dalam proses dan pembuatan lainnya yang dapat membahayakan siapa saja di komunitas maupun organisasi sekitar. Kelima, kepatuhan terhadap hukum, memastikan bahwa prosedur yang sudah ditujui tersebut wajib diikuti sesuai dengan peraturan perusahaan dan pemerintah. Sebagai pelatihan, standar pelatihan memiliki tujuan sebagai sebuah dokumen pelatihan untuk manajemen lain dalam mengatasi proses pembuatan SOP. Selanjutnya, peningkatan standar kerja juga memiliki manfaat sebagai daftar periksa bagi rekan kerja yang mengamati kinerja guna memperkuat kinerja yang tepat. Membantu auditor manajemen. Masih memiliki manfaat sebagai daftar periksa untuk auditor. Berfungsi sebagai dasar yang kuat saat mengembangkan standar periksa audit secara terperinci atau ringkas. Sedangkan menurut Permenpan nomor FER garing 21 garing M4 garing Romawi 2 garing 2008, manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Ciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Karena menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi staf pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Untuk contoh SOP 125 dikoreksi.
Untuk contoh SOP-nya akan saya paparkan salah satunya. Mohon maaf tidak ditulis. Oke, untuk contoh SOP akan saya memberikan salah satu contoh SOP di dunia pendidikan. Karena saya bekerja di dunia pendidikan, jadi akan sedikit menjelaskan salah satu contoh SOP di dunia pendidikan. Judulnya SOP kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Kerjanya di satuan pendidikan di sini di SMA Negeri 3 Purwokerto. Tugasnya melakukan penetapan SOP kegiatan belajar mengajar tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Fungsinya agar warga sekolah mengikuti protokol kesehatan yang benar sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah berikutnya penjuknis untuk guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Filosofinya kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa COVID-19 kegiatan rutin, tanggung jawabnya produknya itu dari kepala sekolah. Kegiatannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa pandemi COVID-19 ruang lingkup Kementerian Purwokerto. Identifikasi kegiatan, nama kegiatannya kegiatan belajar mengajar tatap muka COVID-19. Kepala sekolah membentuk satgas untuk mencegah COVID-19 di SMA 30 Kabupaten Banyumas tahun perjalanan 2020-2021. Nah, akhirnya pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama, identifikasi langkah-langkah awalnya bentuk kepala sekolah dijelaskan tadi ya. Untuk kepala sekolah membentukkan tugas untuk dan COVID-19 di SMA 30 Kota Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2021. Pertama, tim di pembelajaran menyusun jadwal kegiatan belajar mengajar tatap muka dan ketentuan. KBM tatap muka diselenggarakan Senin sampai Jumat setiap minggunya dan menyesuaikan kurikulum darurat. Ya, kegiatan belajar mengajar tatap muka diselenggarakan selama 2 jam pelajaran per harinya di jam 7.25 sampai 9.30. Tidak istirahat selama kegiatan jam belajar. Guru dan peserta didik mengikuti jadwal yang disusun tim pembelajaran. Pembelajaran di sini terdiri dari kurikulum, pembantunya, bakal kepala sekolah juga. Guru dan peserta didik menggunakan masker dan face shield selama kegiatan belajar mengajar tatap muka. Guru dan peserta didik menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Peserta didik menggunakan alat belajar dan alat makan pribadi ya. Jadi di sini peserta didik tidak boleh meminjam teman, diwajibkan bawa bekal dari rumah juga karena kantin ditutup, tidak ada. Tim kesehatan secara berkala menyiapkan penggunaan masker, CST dan jaga jarak selama kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung melalui pengeras suara. Guru dan peserta didik yang mengalami sakit atau menunjukkan gejala gangguan kesehatan maka diminta beristirahat di rumah dan melaksanakan diri ke tempat pelayanan kesehatan puskesmas ya. Menjaga memantau ketertiban peserta didik dalam jarak prokes, menggunakan masker dan jaga jarak selama pembelajaran tatap muka di masa COVID-19. Yang terakhir, pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan fokus. Prosedurnya ini untuk mekanisme kegiatan belajar mengajarnya. Pertama, kepala sekolah membentuk satuan pertama ya tadi seperti tadi ya, untuk kepala sekolah untuk bakunya kesehatan perlengkapannya SK Satgas Covid, Satgas Covidnya.
Outputnya untuk pembelajaran penyusunan jadwal kegiatan belajar mengajar itu outputnya jadwal KBM. Suara pribadi sanitizer prokes ya. Ditetapkan di Purwokerto tanggal 24 Agustus 2020. Sekolah seperti Purwokerto. Dan ini juga ada di SMA Negeri 1 Dayaluhur, SOP-nya, dasar hukumnya, SKB 4 Menteri, dan pidana pembelajaran pada tahun ajaran 2021, keputusan Kepala Stikbud Jateng nomor 421/07/128 tentang teknis panduan penyelenggaraan pembelajaran pada Satpen SMA SMK dan SMP sesuai kebiasaan baru di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Nudin PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 01568 Kadin 2020 tentang keluasan simulasi pembelajaran tatap muka pada Satpen SMA SMK di Provinsi Jawa Tengah. Contohnya banyak, ada di bagian sarana dan prasarana PTM ya, cuci tangan, dan antaranya menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, termogan, menyediakan face shield dan masker, juga tidak yang membawa ya. Mengatur tempat peserta didik di ruang kelas dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Untuk pendek sekolah, jadwal KBM-nya 50%. Ini untuk SOP keberangkatan peserta didik, keadaan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, membawa bekal makan minum penyelenggaraan tidak bersentuhan. SOP kesiapan peserta didik tenaga pendidikan, dan sebelum berangkat sekolah disarankan banyak ya, bisa dilihat seperti kedatangan masuk itu banyak, jadi masuk ruang tetap dicek suhu tubuh dulu, tugas ya, screening, parkir disediakan oleh sekolah. Nah, untuk diisolasinya nanti jikalau ada peserta yang melebihi suhu tubuhnya, menjaga lebih tinggi ya, dibawa ke ruang UKS untuk bisa dilanjut ke tugas. Kalau misalkan sakit, kemudian waktu istirahat UKS, lalu pulang ke rumah dan rujuk ke rumah sakit juga. SOP pelaksanaan pembelajaran ini ada sekian peserta didik, sampai kepulangan peserta didik, masa dijemput orang tua, tidak boleh berboncengan menggunakan pribadi ya, itu tidak boleh menggunakan kendaraan umum. Jangan tetap menggunakan masker setelah sampai di rumah. Untuk swap foto dengan aplikasi timestamp kamera, swap fotonya dikirimkan ke wali kelas untuk dilaporkan nantinya ke cabang dinas. Masuk peserta didik untuk cuci tangan dari pengalir pesawat. Tetapkan di Dayaluhur pada Januari 2021, sekolah 10 tangan. Oke, itu saja untuk salah satu contohnya untuk SOP di dunia pendidikan. Nanti untuk materinya akan saya coba share di link deskripsi, bisa dilihat di link deskripsi. Oke, terima kasih, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.